Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, dan kita masih meneruskan sedikit tentang kelanjutan daripada kisah Nabi Sulaiman sepeninggal beliau, di mana pada malam ini kajian kita berjudul Misteri Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman alaihissalam yang diklaim oleh orang-orang Yahudi terpendam dan tertimbun di area Masjidil Aqsa sekarang adalah salah satu isu utama di balik penjajahan Israel di Palestina. Haikal Sulaiman ialah tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk penyembelihan kurban, persembahan kepada Allah Azza wa Jalla dilaksanakan di sana. Dalam haikal ini terdapat kuil suci dan tabut didirikan di kota Yerusalem, atau sekarang adalah dikenal Yerusalem, di atas Bukit Muria. Di tempat yang sama Nabi Daud alaihissalam sebelumnya juga mendirikan tempat beliau untuk beribadah. Nah, jemaah sekalian, kata haikal sendiri berasal dari bahasa Sumeria, yaitu aikal, yang kemudian diarabkan menjadi haikal, yang berarti adalah bangunan yang besar. Kemudian lebih umum digunakan untuk bangunan besar yang dipakai untuk beribadah. Karena itu, rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman tersebut pun beliau sebut yaitu aikal, sesuai dengan bahasa aslinya. Orang Yahudi menyebutnya haikal, dan kita menyebutnya adalah masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tatkala Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah, meminta atau memohon 3 perkara, hukum yang sesuai dengan hukumnya. Yang kedua adalah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah dia, dan yang ketiga adalah tidak seorang pun yang mendatangi masjid ini semata-mata untuk sholat, melainkan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, adapun yang kedua, sesungguhnya Allah telah mengabulkannya. Dan saya berharap beliau juga diberi yang ketiga, ya. Jadi kalau yang kedua adalah Sulaiman diberikan kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sepeninggal Nabi Sulaiman, ya. Kekuasaan yang sangat luas, yang tidak terbatas pada saat itu. Nah, sementara yang ketiga yaitu barang siapa yang mengunjungi Al-Quds atau Baitul Maqdis untuk beribadah semata-mata ikhlas karena Allah,
untuk sholat, maka dihapus dosa-dosanya. Dan diceritakan dalam hadis yang lain bahwasanya fadilah keutamaan seseorang yang berziarah serta melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, maka dia sama dengan 500 kali sholat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram adalah perbandingannya 100.000 kali, kalau Masjid Nabawi 1000 kali, kalau Masjidil Aqsa 500 kali. Jadi itulah fadilah yang biasa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang mengunjungi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bani Israel mengalami peperangan dalam rentang waktu yang cukup lama. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa wilayah pemukiman yang pasti. Demikian seterusnya sampai dengan era Nabi Daud alaihissalam. Oleh karena itu mereka pun tidak memiliki rumah ibadah untuk melaksanakan ritual ibadah. Mereka mengusung-usung tabut dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah Bani Israel, kondisinya sudah sangat membaik. Beliau berhasil meredam peperangan. Periode beliau dapat dipandang sebagai masa keemasannya Bani Israel, di mana harta berlimpah, kondisi keamanan stabil, dan pemerintahan kerajaan pun mapan. Dengan situasi yang kondusif seperti itu, Nabi Sulaiman pun dapat mendirikan haikal yang sudah kita bahas prosesnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, jemaah sekalian, tabut itu sendiri adalah peti yang dibuat oleh Bani Israel. Di dalamnya terdapat tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Juga 2 lempengan batu yang bertuliskan ayat-ayat Taurat dan naskah kitab Taurat yang diyakini ditulis tangan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya bejana isi 3 liter yang di dalamnya ada alman, yaitu makanan dan minuman yang sama sekali tidak melibatkan campur tangan manusia. Menurut riwayat ini adalah merupakan menu dari surga istimewa ya, diberikan Allah kepada Bani Israel. Al-manu ialah sejenis manisan yang dihasilkan oleh pohon-pohonan yang mendapat siraman hujan sehingga terbentuk seperti sarang burung. Kurang lebih seperti sarang burung layang-layang. Sebagaimana ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa al-manu itu adalah sarang burung gagak, sedangkan salwa adalah sejenis burung yang gemuk penuh daging. Itulah 2 makanan khas yang diberikan Allah Ta'ala kepada Bani Israel saat itu. Nah, jemaah sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam memulai pembangunan haikal pada tahun keempat pemerintahan beliau dengan mempekerjakan 180.000 pekerja. Bebatuannya didatangkan dari Yaman dan kayunya dari Libanon. Tiang-tiangnya berlapis emas murni, sementara dindingnya dihiasi dengan batu permata dan pualam. Pembangunan haikal memakan waktu 8 tahun berturut-turut, waktu yang panjang ya. 1. Kuil suci, bangunan permanen berbentuk kubus, tidak berjendela. Dibangun di area tertinggi haikal Sulaiman yang disebut dengan haikal. Antara kuil suci dan bagian lain bangunan terdapat dinding pemisah dan rantai dari emas dan beberapa pintu yang hanya dimasuki oleh para pemimpin spiritual pada hari pengampunan. Yang kedua, di sana juga ada tabut, adalah tempat menyimpan tabut sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian yang ketiga adalah karaben, yaitu patung-patung burung bersayap besar yang menaungi tabut di bagian kiri
dan kanan Haikal Sulaiman. Kemudian yang keempat adalah altar kurban, yaitu tempat penyembelihan kurban yang dilaksanakan setiap hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kurbannya tetap kepada Allah, bukan untuk yang lain ya. Kalau kita kurbannya tiap tahun, tapi kalau Nabi Sulaiman dulu kurbannya tiap hari, karena ya beliau adalah raja yang sangat mampu ya. Yang kelima ada menara dan meja roti persembahan, yaitu tiang-tiang di mana di bawahnya diletakkan kurban dan roti persembahan. Yang keenam adalah tempat mencuci kurban dan mandi pemimpin spiritual, juga terdapat di luar haikal. Kurang lebih itulah gambarannya ya. Allahu a'lam sebagai apakah persis seperti ini ataukah tidak ya, tetapi pada saat itu tahun yang sedemikian dengan bangunan yang sedemikian megah, maka ini sebuah prestasi yang luar biasa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah Sulaiman alaihissalam wafat pada tahun 922 sebelum Masehi, pemerintahan Daud terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yahuda di sebelah selatan. Di antara keduanya sering terlibat peperangan panjang hingga masa mereka dihancurkan oleh Bukhtanasar, Raja Babilonia, pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada penyerangan ini terjadi penghancuran terhadap Yerusalem, termasuk terdapat Haikal Sulaiman. Jadi termasuk Haikal Sulaiman ini dihancurkan oleh Bukhtanasar ini. Mereka berhasil menawan dan membawa banyak orang-orang Yahudi ke Babilonia dan menetap di sana selama 50 tahun, yang dikenal dalam sejarah Yahudi dengan para tawanan orang-orang Babilonia. Ketika Babilonia berhasil ditaklukkan oleh Kirusi, yaitu Raja Persia, pada tahun 538 sebelum Masehi, maka para tawanan tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke Palestina. Akan tetapi mereka sudah tidak memiliki negara lagi, namun tetap berada di bawah kekuasaan Persia. Di dalam majalah At-Tarikh Al-Arabi disebutkan bahwa setelah orang-orang Bani Israel itu dipulangkan kembali ke kampung halamannya di Palestina, maka mereka membangun kembali tempat peribadahan mereka yang telah dihancurkan oleh Bukhtanasar. Ketika gembilangnya Persia telah redup, maka kekuasaan mereka pun jatuh ke tangan Alexander Al-Maktuni, sehingga orang-orang Yahudi menampakkan loyalitas, ketundukan, dan penyambutan mereka kepada Alexander Al-Maktuni tatkala menguasai Yerusalem tahun 332 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu mereka berada di bawah kekuasaan Yunani. Jadi ini dekade era yang kedua ya. Jadi kalau tadi di Babilonia, di sini kiblatnya adalah ke Yunani. Setelah Alexander Al-Maktuni wafat, maka kekuasaannya terpecah di antara mereka. Mesir berada di tangan Ptolemes, sedangkan negara-negara utara diserahkan ke tangan Seleucus. Namun pada tahun 199 sebelum Masehi terjadi peperangan antara Ptolemes dan Seleucus yang kemudian dimenangkan oleh Ptolemes ini. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Raja Suria yang bernama Antiochus, dan sejak saat itu terjadi berbagai fitnah, cobaan ya, pemberontakan dan peperangan berdarah di Yerusalem hingga masa kedatangan pemimpin Romawi yang bernama Pompei pada tahun 63 sebelum Masehi, yang kemudian berhasil menguasai Yerusalem.
Nah, sejak saat itu Yerusalem berada di tangan kekuasaan orang-orang Romawi dan menjadikannya sebagai salah satu bagian daripada negara Romawi. Pada saat inilah Isa bin Maryam dilahirkan, yaitu di kota Bethlehem di akhir pemerintahan Herodes pada tahun 37 sampai dengan 40 Masehi. Dan sejak saat itu Yerusalem menjadi tempat yang memberikan kabar gembira tentang dakwah tauhid dan menjadi kota suci bagi orang-orang Nasrani pada saat itu. Nah, ketika orang-orang Yahudi melakukan pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi di Yerusalem, maka penguasa Romawi yaitu Vespasian mengutus anaknya yang bernama Titus untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Titus pun melakukan penyerangan terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan berhasil membunuh banyak orang-orang Yahudi sehingga menyisakan Yerusalem menjadi kota yang hancur lebur dan porak-poranda untuk waktu yang sangat panjang. Bahkan tidak dihuni kecuali oleh para penjaga dari para tentara Romawi. Kemudian orang-orang Yahudi mengadakan pemberontakan untuk yang kedua kalinya di Yerusalem tahun 132 Masehi sampai dengan dan juga 135 Masehi yang dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Akan tetapi penguasa Romawi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menghapus eksistensi Yerusalem dan membangun di atasnya sebuah kota baru yang dinamakan dengan Aelia Capitolina. Bahkan mereka tidak mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menginjakkan kakinya di Mota Aelia sejak tahun 135 Masehi. Ketika pemerintahan Romawi terpecah menjadi dua dan Palestina masuk dalam kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium, maka Aelia ini berada di bawah kekuasaan Bizantium sejak abad 4 Masehi hingga tahun 614 Masehi tatkala dikuasai oleh Sasani atau Kisra Perwis hingga kembali dikuasai oleh penguasa Bizantium yang bernama Heraklius tahun 627 Masehi. Kekuasaan Heraklius ini tidaklah berlangsung lama sehingga kaum muslimin berhasil membebaskan kota Aelia pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dan sejak saat itu kaum muslimin memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Al-Quds. Nah, inilah titik baliknya ya, coba. Jadi mereka sudah tidak memiliki eksistensi orang-orang Yahudi ini. Mereka terusir dari sana, kemudian pada saat beralih kekuasaan ke Heraklius ini dikalahkan pada tahun 15 Hijriah pada saat pemerintahan Khalifah Umar. Itulah kaum muslimin menguasai Palestina ya. Dan karena kebaikan kaum muslimin, orang-orang Yahudi ini diperbolehkan untuk tinggal ya di sana, di sekitar Palestina sana. Inilah nanti yang menjadi titik baliknya dari sini ya. Nah, dari penuturan di atas tampaklah bahwa Haikal itu didirikan pada masa Sulaiman dan setelah sempurna pembangunan Haikal tersebut oleh Sulaiman, ia mengalami kehancuran sebanyak 3 kali, yaitu ketika penyerbuan pasukan Bukhtanasar, Raja Babilonia tahun 587 sebelum Masehi, lalu berhasil dibangun kembali oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dibebaskan oleh Al-Kirushi, Raja Persia. Haikal kembali dihancurkan yang kedua kalinya oleh Antiochus, Raja Suria, tatkala upayanya memadamkan fitnah yang dilakukan orang-orang Yahudi pada tahun 198 sebelum Masehi.
lalu kembali direnovasi untuk ketiga kalinya oleh Herodes pada tahun 40 Masehi. Lagi-lagi haikal dihancurkan oleh Titus, pemimpin Romawi, tatkala menyerang Yerusalem dan menjadikan kota itu hancur lebur, bahkan tidak didiami kecuali oleh para penjaganya dari tentara-tentara Romawi tadi ya. Nah, jamaah sekalian, adapun tentang posisi atau letak haikal itu sendiri, sesungguhnya tidaklah terdapat dalil atau bukti ya, yang menunjukkan tempat didirikannya bangunan itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan itu terletak di luar pekarangan atau areal Masjidil Aqsa, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa tempatnya adalah di bawah kubah sakhra atau kubah kuning, kubah emas ya. Sementara itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwa tempat Haikal Sulaiman itu berada di puncak Al-Haikal atau Al-Haram Asy-Syarif atau berada di bawah Baitul Maqdis. Karena itulah orang-orang Yahudi sejak beberapa tahun terakhir ini berusaha merobohkan Masjidil Aqsa untuk mencari Haikal Sulaiman di bawahnya. Nah, inilah ya keyakinan mereka bahwasanya Haikal Sulaiman itu bertempat di bawah Masjidil Aqsa, maka mereka menggali terowongan-terowongan ya, sampai saat ini. Akan tetapi itu semua hanyalah akal-akalan yang dicari-cari oleh orang-orang Yahudi saja untuk menghancurkan Al-Quds dengan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan Haikal Sulaiman ke pangkuan mereka. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai sejarah kota Yerusalem, maka sebetulnya Haikal tersebut sudah betul-betul hancur dan porak-poranda, tidak berbekas saat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus pada tahun 70 Masehi tadi. Sebelum pada akhirnya Yerusalem berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini adalah Al-Qubbatus Sakhra, yaitu kubah yang berwarna kuning emas. Ini ada pemukiman muslim. Kemudian yang disebut Al-Masjidil Aqsa itu ini ya. Inilah yang disebut Al-Masjidil Aqsa, kubahnya warna hitam keabu-abuan. Nah, kemudian di sebelah baratnya ini adalah tembok ratapan yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah. Ya, mereka ibadahnya menghadap ke tembok ini ya, meratap-ratap. Dan di sini ada pemukiman Yahudi. Jadi, karena sejak tahun 70 Masehi sampai dengan 636 ini baru dibangun ulang oleh Umar bin Khattab ya. Sehingga pada saat peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa ini hanya sisa puing-puing saja, belum sebagus yang seperti kita lihat ini. Ini adalah merupakan peninggalan yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan mengalami tentunya beberapa renovasi ya. Nanti insya Allah akan kita kaji lebih lanjut ya. Jadi yang berjasa membangun adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, kurang lebih inilah gambarnya ya, tembok ratapan. Ini kan tadi Qubbatus Sakhra di sana. Kemudian Masjidil Aqsa sebelah sana, ini sebelah baratnya. Ya, mereka orang-orang Yahudi di sini. Inilah tembok yang mereka yakini. Di sinilah kurang lebihnya ada lokasi ya. Dulunya ada Haikal Sulaiman, mereka seperti ini ya, beribadahnya seperti itu. Kadang-kadang manduk-manduk seperti itu. Oh, ya, versinya begitu ya. Ini dengan khasnya ya. Khasnya ada kupluk warna hitam yang kecil seperti batok gitu ya. Itulah yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Kadang-kadang juga pakai putih juga, tapi kecil sekali ya. Nah,
Ini nggak tahu ini ada yang duduk-duduk, kayaknya ada pelajaran juga di sini ya. Allahu a'lam. Nah, jamaah sekalian, Masjidil Aqsa yang ada sekarang dibangun di atas reruntuhan masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebut Haikal oleh orang Yahudi, tetapi sumber-sumber Yahudi sendiri saling bertentangan dalam menjelaskan luasan dan spesifikasi atau rincian Haikal ini. Dalam kitab Heskel dijelaskan bahwa panjang masing-masing pagar terluar ialah 500 kasbah, sehingga luas totalnya ialah 2,5 km persegi. Padahal pada saat itu luas Masjidil Aqsa tidak lebih dari 1 km persegi. Jadi berbeda antara yang sekarang dengan yang dulu. Inilah diantara bukti ketidakbenaran tuduhan orang-orang Yahudi. Pertentangan serupa juga terdapat antara Perjanjian Lama dan sumber-sumber Yahudi. Keterangan yang terdapat dalam Safar Raja-Raja pertama berbeda sekali dengan yang disebutkan dalam berita hari-hari kedua. Selain membuktikan kebohongan klaim Haikal Sulaiman versi Yahudi, pertentangan itu juga membuktikan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab suci yang murni dari Allah. Mustahil ada kontradiksi semacam ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau kitabnya valid tidak mungkin ada pertentangan ya. Kitabnya pasti ada kalau ada pertentangan berarti ini buatan mereka ya. Mereka sendiri yang membuat-buat. Jadi kalau Perjanjian Lama adalah Taurat, Perjanjian Baru adalah Injil. Sesungguhnya dalih orang-orang Yahudi dalam melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa dalam rangka mencari dan meneliti situs peninggalan Nabi Sulaiman adalah kebohongan belaka. Karena Masjidil Aqsa berada di daratan tinggi yang terdiri atas bebatuan, bukan tanah atau padang pasir. Dengan demikian mustahil di bawahnya tertimbun situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman. Gambar haikal yang dipublikasikan oleh Yahudi sendiri pun menggambarkan bahwa posisinya yang berada di dataran tinggi dikelilingi oleh pagar pada keempat sisinya persis seperti masjid yang ada sekarang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari penggalian yang mereka lakukan di bawah Masjidil Aqsa adalah untuk membuat keropos tanah pertapakan masjid supaya masjidnya ambruk. Itulah yang mereka inginkan ya, untuk mengambil alih posisi dari mereka tersebut. Nah, jika masjid telah ambruk, dan mudah-mudahan ya tidak demikian ya, maka masjid tersebut pun tinggal puing-puing dan sisa-sisanya saja, sehingga status kita umat Islam sama dengan mereka, yaitu sama-sama tidak memiliki bangunan fisik, hanya situs bersejarah. Lalu masing-masing pihak, baik kaum muslimin maupun Yahudi, sama-sama mengajukan klaim hak untuk membangun kembali tempat suci di sana. Inilah ya akal atau tipu daya dari orang-orang Yahudi supaya Masjidil Aqsa ambruk dan sama-sama hancur. Kaum muslimin tidak punya masjid, mereka pun juga sejak awal tidak punya. Nah, akhirnya dilakukanlah klaim kepada internasional ya. Selain itu, penggalian dan penghancuran terselubung terhadap Masjidil Aqsa mereka lakukan juga dalam rangka berusaha menemukan kembali tulang belulang yasuk dan harta peninggalan Nabi Sulaiman yang mereka yakini terpendam di sekitar lokasi ini. Patut diketahui bahwa Al-Quds berdasarkan piagam internasional itu tidak dianggap sebagai kota Arab maupun Yahudi, tetapi di bawah penguasaan Amnesty Internasional karena keberadaannya sebagai warisan peradaban dunia berdasarkan resolusi tahun 1947, yang berarti bahwa masyarakat internasional lah yang berhak menentukan bangunan apa yang lebih pantas dibangun kembali jika Masjidil Aqsa itu betul-betul runtuh. Jika itu sampai terjadi, kita dapat menebak ke arah mana pilihan masyarakat internasional tersebut diarahkan. Jadi inilah kenapa kita harus mempertahankan mati-matian eksistensi Al-Quds ini, Masjidil Aqsa, karena kalau runtuh
maka seolah-olah kaum muslimin tidak punya hak lagi, diambil alih oleh Amnesty Internasional ini. Nah, pasti kalau di polling suara umat Islam kalah kan, sehingga yang dibangun adalah versi mereka. Nah, itulah maka keberadaan Al-Quds adalah merupakan eksistensi kaum muslimin sedunia ya. Oleh karenanya umat Islam harus mewaspadai tipu daya Yahudi, wajib untuk menyatukan kata menghadang tindak tanduk orang-orang Yahudi yang membabi buta terhadap tanah dan masjid yang diberkahi Allah ini. Sesungguhnya hal tersebut merupakan amanah di pundak kita. Hendaklah kita mencemaskan suatu pagi saat bangun tidur ternyata kita tidak lagi menjumpai Masjidil Aqsa di tempatnya, lalu kita pun menyesali, tetapi penyesalan di waktu yang tidak lagi berguna. Jadi sebelum apa yang kita khawatirkan itu terjadi, mari paling tidak kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Al-Quds supaya tetap dijaga oleh Allah Ta'ala ya, merupakan kiblat pertama umat Islam, awalul kiblataini, sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menghadap ke arah kiblatnya adalah ke Ka'bah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi pada saat beliau di Mekah, kan pada saat turunnya perintah sholat masih dalam peristiwa Isra itu ya, masih berada di fase Mekah. Itu walaupun menghadap ke Baitul Maqdis, beliau menjadikan Ka'bah itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau Yerusalem, Baitul Maqdis adalah paling utara, kemudian Mekah itu selatan, maka beliau saat sholat, setiap kali sholat menjadikan Ka'bah itu jarak antara beliau menghadap dengan Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah menghadap kedua kiblat. Nah, pada saat beliau berada di Madinah, beliau menghadap ke utara, itu masih tidak rela untuk membelakangi Ka'bah yang ke arah selatan kan. Maka beliau sering mendongakkan kepalanya ke langit minta wahyu ya. Maka Allah memberikan wahyu turunnya, fawali wajhaka syatral masjidil haram ya. Maka palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram ya. Jadi ada masjid yang dikenal dengan istilah Masjid Al-Qiblatain, masjid yang memiliki dua arah kiblat, di mana menurut riwayat antara sholat zuhur atau ke asar, pada saat beliau menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian di tengah-tengah sholat langsung ada turun wahyu tersebut dan beliau beralih menghadap ke arah Mekah. Jadi ada dua mihrab yang sekarang diabadikan di Masjid Qiblatain ya. Itu bisa kita lihat tentang kebenaran ayat-ayat tersebut diturunkan, situs sampai sekarang terjaga ya.